A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli manik-manik di kota Batam, berkatalah yang baik atau diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, aktivitas kita dalam keseharian kita pasti selalu dihiasi dengan berkata, dengan kata-kata. Kita meminta seseorang melakukan sesuatu pasti dengan ucapan. Orang lain meminta kita untuk melakukan sesuatu pun juga dengan ucapan. Dan ucapan ini adalah sebuah dialog yang memang harus bisa kita pilih. Karena kadang dari ucapan, dari kata-kata, dari kalimat yang kita ucapkan, ujungnya banyak sekali variasinya. Ada yang berujung dengan kebaikan, ada yang berujung dengan keburukan. Betapa banyak orang yang ia melakukan pembunuhan gara-gara hatinya sakit. Dan saat hatinya sakit karena ucapan yang terlontar dari mulut seseorang. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Sehingga dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau nggak bisa ngomong baik, yuk diam. Hari ini di bulan Februari, bagaimana pemaparan KPU terkait dengan kecurangan, masyarakat berbondong-bondong, bahkan tim sukses dari paslon-paslon yang merasa ini nggak mungkin, nggak fair. Dari penghasilan suara itu banyak sekali kecurangan-kecurangan, dan yang beredar di masyarakat juga demikian, sehingga ada pelantik untuk mengucapkan hal yang kotor, yang tidak baik. Ada yang menghujat, ada yang memaki, ada yang membenci dan seterusnya. Dan ini bagian daripada, sekali lagi, kehidupan kita. Kita akan selalu berhadapan dengan sosial, bermasyarakat, dan itu akan dihiasi dengan kata-kata. Oleh karenanya dari hadis tadi, kita kalau seandainya tidak bisa berkata baik, yuk diam. Tapi kalau misalkan mau berkata, ada kaidah fakir qabla an ta'zima, berpikirlah dahulu sebelum berbuat. Artinya kita mengucap nih, maka filter dulu, apakah ucapan saya ini menyenangkan lawan kata, apakah ucapan saya ini tidak menyakitkan orang lain. Dan itu perlu kita biasakan, teman-teman, sehingga bukan namanya asbun, kalau bahasanya bukan asbun, asal bunyi, sehingga tidak dipikirkan lu celetak-celetuk, dan itu berakibat fatal. Kenapa fatal? Karena tidak setiap orang menyukai hal-hal yang instan, terutama kata-kata yang keluarnya tanpa dipikirkan seperti tadi. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita belajar dari apa yang dipaparkan oleh Rasulullah, bahwa berkatalah yang baik atau diam. Kita harus memanage ini, dan ini bagian daripada kita sebagai umat Nabi harus bersabar ketika mau mengucapkan, agar orang yang mendengarkan itu senang ketika mendengarkan kata-kata kita. Jangan sampai kita berucap, orang lain justru tersakiti. Dan sekali lagi, ketika hati sudah sakit, maka akan berujung pada sesuatu hal yang buruk. Banyak orang yang balas dendam kepada seseorang, dan ujung-ujungnya adalah kematian. Bagaimana sebuah berita yang ia bisa membunuh sekeluarga gara-gara ia sakit hatinya, dan seterusnya. Oleh karenanya, yuk teman-teman semua, kita coba
rubah mindset kita, mencoba untuk selalu memfilter setiap ucapan-ucapan kita, baik berbicara secara langsung dengan kawan atau berbicara di media sosial. Apalagi di media sosial ini Masya Allah, ucapan kita mungkin kita ngucapnya baik, tapi yang baca itu bisa bisa mengartikan lain. Kalau di sosial media, di WhatsApp, di Facebook, atau di Instagram, itu tergantung siapa yang baca. Kalau yang bacanya lagi enak, santai ucapan kita. Ibarat kita misalkan, sedang apa sih? Itu ucapan kita bertanya. Tapi orang lain yang nanya bisa mengartikan sedang apa sih? Intonasinya berbeda dan artinya akan berbeda. Oleh karenanya, yuk mulai dari diri kita untuk bisa menghiasi atau berkata yang baik saja. Kalau tidak baik ya diam. Kalau mau berbicara sekali lagi dipikirkan dahulu, sehingga apa yang terluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik, yang maslahat buat orang lain, dan itu akan kembali kepada diri kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.